Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Saya dari kelas PAI 3H. Tujuan pembuatan video ini untuk menjawab 5 pertanyaan UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Syarifah Daeng MA dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan Melayu. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan dan jelaskan pembagian lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal merupakan bentuk pendidikan yang pelaksanaannya teratur, sistematis, bertingkat, dan ada ketentuan ataupun syarat-syarat yang jelas. Contoh dari lembaga pendidikan formal, yang pertama ada pondok pesantren. Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri. Yang kedua ada madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan yang membedakannya dengan sekolah, yaitu pendidikan dengan penekanan pada bidang ilmu pengetahuan. Umumnya saja, madrasah sebagai lembaga yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam maupun negara lainnya yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam. Dan yang terakhir ada perguruan tinggi. Selanjutnya, lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal yaitu lembaga pendidikan yang teratur dan terstruktur. Selanjutnya ada pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal yaitu lembaga pendidikan yang teratur dan terstruktur meskipun tidak berlaku ketat mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Contoh dari lembaga pendidikan non-formal yaitu masjid. Masjid bisa dilakukan sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. Kedua ada majelis taklim. Majelis taklim adalah lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri atau aturan sendiri yang dilakukan secara berkala dan teratur. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan tentang organisasi Muhammadiyah dan perannya dalam pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta sebagai gerakan sosial keagamaan reformis yang menganjurkan dibukanya keran ijtihad sebagai bentuk penyesuaian detail hukum Islam dengan perkembangan zaman. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Peran Muhammadiyah dalam pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia yaitu berusaha untuk menyebarkan ajaran agama Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan agama Islam yang telah bercampur dengan animisme, dinamisme, dan unsur-unsur sejenis lainnya. Muhammadiyah menyebarkan pengajaran agama Islam yang murni yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Sahih. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang modernisasi pesantren. Modernisasi pendidikan pesantren diarahkan kepada modernisasi sistem pendidikannya yang menghasilkan pengembangan kurikulum pendidikan pesantren dengan memasukkan mata pelajaran umum yang selanjutnya berimplikasi terhadap diversifikasi lembaga pendidikan pesantren, sistem perjenjangan kepemimpinan dan manajemen pendidikan pesantren. Modernisasi pendidikan pesantren pada aspek kurikulum ditandai dengan muncul dan berkembangnya beberapa pesantren yang kurikulum pendidikannya mengarah kepada materi-materi keterampilan dan keahlian. Fenomena ini tidak hanya mengubah wajah dan substansi pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mencetak tenaga-tenaga ahli agama, tetapi juga menampilkan sosok lembaga pendidikan yang adaptif dan antisipatif terhadap perkembangan dan perubahan zaman. Modernisasi pendidikan pesantren merupakan jawaban pesantren terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren telah melakukan perubahan-perubahan
yang dalam skala terbatas untuk menjamin keberlangsungan dan ketahanan pendidikan yang diselenggarakannya. Perubahan-perubahan menyentuh aspek-aspek kurikulum seperti materi pembelajaran, metode, dan sistem evaluasi. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan tentang konsep pendidikan Islam pada Salafi, Jamaah Tabligh, dan Islam Jamaah. Pondok pesantren Salafi yaitu pondok pesantren yang melakukan pengajaran terhadap santri-santrinya untuk belajar agama Islam secara khusus tanpa mengikut sertakan pendidikan umum di dalamnya. Kegiatan yang dipelajari biasanya mengenai tentang ilmu-ilmu agama dengan menggunakan kitab-kitab kuning ataupun kitab-kitab kuno klasik, menggunakan metode tradisional seperti hafalan, sorongan, wetonan, laranan, dan menerjemahkan kitab-kitab saat berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya yaitu Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh merupakan gerakan penyebaran dakwah kepada umat muslim dalam rangka mempraktikkan kembali agama Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kegiatan safari yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh biasanya dilakukan pada waktu tertentu dengan masa tertentu pula. Ini biasanya mereka disebut dengan khuruj fi sabilillah. Dengan melakukan khuruj fi sabilillah, mereka berpendapat bahwa setidaknya telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk kepentingan agama. Dengan rincian minimal 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup. Yang ketiga ada Islam Jamaah. Pengajaran Islam Jamaah yang dikembangkan mencakup 5 bab yaitu mengaji Al-Quran dan Hadis, mengamalkan Al-Quran dan Hadis, membela Al-Quran dan Hadis, berjamaah secara Al-Quran dan Hadis, dan taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada imam, yaitu pengatur ibadah di dalam jamaah secara Al-Quran dan Hadis. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan dasar dilakukannya perubahan terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam dan jelaskan dampak positif dan negatifnya dari perubahan tersebut. Dasar dilakukannya perubahan karena bentuk IAIN ataupun STAIN sebagai institusi Islam ternyata tidak cukup untuk mengembangkan pendidikan Islam yang bersifat universal, sebagaimana telah disebutkan pada pasal 1 ayat 19 PP nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bahwa sekolah tinggi itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Dampak positif dilakukannya perubahan terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam yaitu yang pertama, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan bagi lulusan madrasah aliyah karena adanya perubahan jenis pendidikan pada lembaga tersebut. Yang kedua, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan bagi sekolah menengah umum tingkat atas SMA untuk belajar di UIN. Selanjutnya, dampak negatif. Di ranah perguruan tinggi semacam UIN, mahasiswa yang diterima ironisnya lebih banyak berasal dari SMA dibandingkan dari MA. Sedangkan dari SMA lebih berminat di Fakultas Ilmu Umum dibandingkan Fakultas Ilmu Agama. Nantinya fakultas-fakultas seperti Usuluddin, Dakwah, Adab tidak banyak peminatnya. Bahkan Fakultas Agama akan tersisihkan dengan adanya Fakultas Umum. Baik, sekian video ini saya buat. Terima kasih kepada Ibu Syarifah yang telah memberikan tugas ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan bagi saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.